Tuan, Yong Yiho, Duan Jiasi. cepatlah kemari. Putra kami. Kakak, Putri sah keluarga Lu, Lu Qion. aku telah melahirkan cucu pertama keluarga Hu. Selamat, Tuan. Ayo lihat Tuan muda. Selamat kakak. Akhirnya aku menunggu hari ini. Anakku, Itu pasti putra sulungku yang menghadapi kesengsaraan ini untuk melindungi Hoi Mansion. Jangan khawatir. Aku akan segera mengirimmu kepadanya. seorang putri yang lahir dari selir, keluargamu menikahkanmu dengan keluarga Hu. Pernahkah kau berpikir bahwa kau pantas pergi ke neraka? Pergi temui putramu yang sudah mati. Mati. Sepanjang hidupku, aku tak pernah punya kendali. Dimanipulasi sesukamu. Jika aku bisa hidup kembali, aku akan membuat kalian semua. Aku akan segera mengirim kalian padanya. 3 tahun yang lalu. Ini, bukankah ini adegan yang sama seperti 3 tahun lalu, ketika aku pertama kali tiba di kediaman Yong Yiho? Bagaimana bisa begini? Aku benar-benar terlahir kembali. Kenapa kau melamun? Kita di rumah Yong Yiho hari ini untuk perjamuan. Kau harus bersikap baik. Jangan sia-siakan niat baik Tuan Muda Sulung. Jadi ini, sepasang manusia seperti anjing, saat ini, telah bekerja sama satu sama lain. Kau menipuku untuk menikah dengan keluarga Hu ini, menggunakan hidupku dan anakku, untuk menghadapi bencana. Dalam kehidupan ini, aku akan membuatmu membayar dengan darah. Adik kecil, yang ingin kau katakan adalah, jika kau ingin menikahi Tuan Muda Sulung, sekarang adalah kesempatan terbaik, kan? Aku mengerti. Wei Yu, kau lepaskan aku. Kakak mendonorkan darah untuk Nyonya Duan untuk menyembuhkan penyakitnya. Perbuatan bajik seperti itu sungguh menyentuh. Mohon, keluarga Ho, kasihanilah bakti kakakku dan penuhi keinginannya untuk menikahi Tuan Muda Sulung. Pernikahan adalah masalah serius. Bagaimana bisa diperlakukan begitu ringan? Wei Yoi, Jangan mendekat. Hentikan. Ini adalah rumah Yong Yehu. Apa kau gila? Ibu jangan khawatir. Keluarga Hu mereka memang kuat, tapi keluarga Luo kita tidak mudah ditindas. Kakakku dengan kasih sayangnya yang mendalam memotong dagingnya dan menumpahkan darahnya hanya untuk mengusahakan pernikahan ini. Dan keluarga Hu kalian mengingkari janji kalian. Kudengar hari ini, Kaisar juga ada di halaman depan. Aku akan pergi bersama kakakku untuk mencari keadilan. Lepaskan aku. Kak, jangan takut. Aku tahu, jika kau tidak menikahi Tuan Muda Sulung hari ini, kau lebih baik mati di sini. Aku pasti akan memenuhi keinginanmu. Seseorang, hentikan orang celaka ini untukku. Jangan mendekat. Ibu, bagaimana kau bisa memperlakukan kakak seperti ini? Dia juga putrimu sendiri. Bahkan jika dia mengagumi Tuan Muda Sulung, dan dia salah karena diam-diam memberikan kasih sayangnya, kau tidak bisa memarahinya. Dasar celaka, kau. Bukankah ini Paman Duan Jiasi dengan prestasi luar biasa, namun kehilangan nyawanya di medan perang? Mantan Tuan. Nona Muda, apakah Anda begitu muda, namun tidak ingin hidup lagi? Yong Yiho, Duan Yu. Beraninya kau membuat masalah di kediaman Yong Yiho. apakah paman benar-benar mati? Kehidupan sebelumnya. Kakek memilikinya di usia tuanya.
dan sangat menyayanginya, seperti biji matanya. Dia menguasai cabang utama kami selama bertahun-tahun. Dia akhirnya mati. Tidak sia-sia kita menghabiskan begitu banyak perak menyuap letnanya. Masalah ini telah ditangani dengan sempurna. Mulai sekarang, kau adalah Yong Yi-hu. Yong Yi-hu Duan Yu. Kan? Di saat seperti ini, dia belum dibunuh. Keluarga Hu masih di bawah kendalinya. Yong Yi-hu, putra sulung dan ibunya, menggunakan pernikahan sebagai umpan untuk merayu kakakku, mengiris pergelangan tangannya dan berdarah. Sekarang mereka ingkar janji. Mohon Yong Yi-hu, buatlah keputusan untuk kakakku. Jika kau benar-benar mencari kematian, tanganmu tidak akan begitu ragu-ragu. Kurasa kau sama sekali tidak ingin mati. Sebaliknya, kau ingin menyeret adikmu ke kediaman Huku. Orang ini sangat perseptif. Aku tidak bisa menipunya. Aku benci suasana halaman dalam yang berasap, bermain permainan pikiran, dan The berkomplot. film was translated and Nona kedua, ini adalah teh penenang yang nyonya berikan padamu. Teh penenang. Kurasa itu lebih seperti teh afrodisiak. Aku bahkan tidak menelan setetes pun. Tidak. Aku harus cepat kembali. Kau gila. Menjauhlah. Jangan sentuh aku. the film was Kalau tidak, translated aku akan and membunuhmu. narrated by N-Media. Bunuh aku kalau begitu. Kau telah terkena serbuk aroma lembut. Aku tantang kau untuk lari. Kau tak bisa kabur. Kemarilah. Jangan sentuh aku. Bahkan jika aku mati. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhku. Bahkan satu jari pun tidak. Kau cari gara-gara. Bajingan. Dasar bajingan. Aku akan mendapatkanmu hari ini. Setelah kita menangkap si bedebah itu, kita akan membuatnya menikahi Jiazi saat itu juga. Setelah semuanya beres, dia tidak akan berani menolak. Berhenti. Ibu, aku sudah bilang untuk ganti baju. Tapi kau keluar dengan rambut acak-acakan. Kau baru saja di sana. Apa yang kau lakukan? Tidak ada apa-apa. Pelayan menumpahkan teh dan membuat baju gantiku basah. Jadi aku hanya mengambil jubah untuk menutupi diriku. Ini tidak akan menunda kepulangan kita. Kurasa ini tidak sesederhana itu. Jubah ini padamu terlihat familiar. Ini pakaian musim dingin yang dibuat Humansen untuk Duan Yu. Kenapa ada padamu? Aku ragu. Akan kulihat. Apa yang kau rencanakan? Ibu, dengarkan aku. Kau tidak boleh masuk ke sana. Di dalam. Apa isinya? Ada sesuatu yang tidak senonoh di sana. Aku takut membuka pintu ini. Akan mencemarkan nama baik rumah Ho. Bedebah. Bajumu robek dan kau masih berbohong padaku. Katakan padaku, dengan siapa kau di sana barusan? Melakukan sesuatu yang tidak pantas? Aku tidak. Nyonya, saya melihat tuan muda memasuki kamar tamu. Tak tahu malu. Jalan, turun.
Kau bertingkah sok, berbudi luhur barusan. Tapi di belakangku kau naik ke tempat tidur putraku. Benar-benar tercela. Kau pelayan keji, terlahir untuk menjadi keji. Kau memang semurah itu. Aku tak punya muka untuk meminta lamaran resmi Home Mansion lagi. Malam ini, tandu kecil akan membawamu masuk. Dan kau akan The film dianggap was menikah. translated Ibu, and sungguh tidak. narrated by M Media. Pernikahan bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Ini semua karena kau, Sundal, merendahkan dirimu sendiri. Reputasi keluarga Luo telah dirusak olehmu. Suara apa itu? Kyun, apa yang kau lakukan di sini? Aku tak tahu. Kenapa aku di sini? Di mana ini? Cepat, tutupi. Aku tidak pernah menyangka kakak, dengan penampilanmu yang anggun di luar. Kau begitu suci, namun di belakang semua orang, kau naik keranjang Tuan Muda Sulung. Ibu bilang, keluarga Luo telah kehilangan muka, namun tetap menuntut hadiah dari rumah Ho. Malam ini sebuah tandu kecil akan membawamu ke rumah Ho, dan itu akan dianggap sebagai pernikahanmu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Sedang kecil apa? Pernikahan adalah perkara serius. Bagaimana bisa diperlakukan begitu ringan? Tapi, kakak dan Tuan Muda Sulung telah melakukan hubungan suami istri. Jika kau tidak menikah, reputasi keluarga Luo akan benar-benar hancur oleh kakak. Berdebah, tutup mulutmu. Terlalu berisik. Apa yang terjadi? Tuan juga melihatnya. Kakakku dan Tuan Muda Sulung sedang jatuh cinta. Kami mohon Tuan untuk memberikan restunya. Aku melihatnya. Sepertinya keponakanku tersayang, kelelahan. Apa saran Nona kedua Lu? Yang harus kulakukan untuk memberikan restuku? 1 jam yang lalu. Tolong aku. Aku sudah membuatnya pingsan. Sisanya, kau urus sendiri. Aku membenci masalah di balik layar, penuh dengan gosip dan rumor. Bagaimana jika kukatakan? Urusan halaman dalam yang berantakan, yang sangat kau benci, akan mengorbankan nyawamu. The film was translated and narrated by Apa yang M Tuan lakukan Media. padaku? Kau telah diracuni dengan obat yang ampuh. Aku baru saja menyegel titik akupunturmu. Kau akan baik-baik saja jika kau menahannya. Tuan menangani masalah ini. Sangat berpengalaman. Kau baru saja bilang, seseorang di halaman dalam akan mengorbankan nyawaku. Jelaskan dirimu. Tuan baru saja kehilangan laporan militer. Dan tidak dapat menemukan mata-matanya. Anak buahmu menerima suap. Dan ingin menikahmu dari belakang. Mengkhianatimu di medan perang. Informasi rahasia seperti itu. Bagaimana kau mengetahuinya? Orang-orang yang menyuap mereka adalah Duan Jiasi dan ibunya. Aku diam-diam mendengar percakapan mereka. Begitulah caraku tahu. Bagaimana kau ingin aku bekerja sama? Bawa Lo Kyun ke sini. Aku ingin dia menuai apa yang telah dia tabur. Hal-hal telah sampai pada titik ini. Kediaman Yong Yi-hoku tidak akan pernah menghasilkan seseorang yang meninggalkan tanggung jawab mereka. Aku yang akan bertanggung jawab atas masalah hari ini. Jiasi dan pernikahan Nona Lu sudah diputuskan. Kita akan memilih hari baik untuk pernikahan. Ini baru permulaan. Aku akan membuatmu selangkah demi selangkah menderita kutukan abadi. Kerudung merah terangkat memperlihatkan pasangan yang sempurna. Tuan,
Terimalah kerudung ini, Tuan dan Nyonya, silakan. Minum anggur pernikahan. Pelayan Suani. Bersama selamanya. Mainkan peran sampai akhir. Tuanku, tolong. Hal-hal yang kujanjikan padamu, aku telah melakukan semuanya. Dan bagaimana dengan apa yang kau janjikan padaku? Sudah larut, dan kau sudah banyak minum. Hati-hati jangan sampai mengganggu kesehatanmu. Ibu sudah mengatur semuanya. Yakinlah besok pagi, kau akan menjadi Tuan Yongi. Paman oh paman. Kau menghancurkanku selama bertahun-tahun ini. Anggur pernikahan ini. Anggap saja ini perpisahan terakhirku untukmu. Tuanku, dia ada di sini. Jangan bergerak. Pasangan yang penuh kasih. Begitu mesra bahkan di ambang kematian. Benar-benar kau, Deputi Jenderal Chang. Bagaimana kau tahu? Di kehidupan masa laluku, aku dan Duan Jiasi, di malam pernikahan kami, Wakil Jenderal Duan Yu, menikam Duan Yu, menyebabkan dia terluka dan pergi berperang. Akhirnya dia mati di medan perang. Kali ini, pengantin prianya telah berubah. Aku akan mengubah semua ini. Laporan militer telah dicuri. Di mana kau The film menyembunyikannya? was translated Katakan padaku. and narrated by M Media. Bawa dia pergi. Pukul dia sampai dia bicara. Ya, Tunggu. Apa yang kau lakukan? Pernikahan kita hanyalah sebuah transaksi. Apakah Tuan benar-benar ingin merendahkan dirinya untuk bermalam denganku? Tentu saja tidak. Kalau begitu aku akan merepotkanmu tuanku untuk menggunakan kerudung merah ini untuk membungkam para penggosip. Aku akan istirahat sekarang, sesuai keinginanmu tuanku. kenapa begitu sepe? Apakah mereka mati? Kita harus memainkan peran kita sepenuhnya. Itu kata-katamu. Tuanku, ini tidak sepenuhnya memainkan peranmu. Apa yang terjadi? Para pembunuh tidak datang. Mereka benar-benar menyelesaikan pernikahan mereka. Apakah dia sudah pergi? Kedua kalinya kau berada di atasku.
Kalau begitu dia sudah pergi. Kenapa kau tidak bilang lebih cepat? Semua ini. Apa kau benar-benar memimpikannya? Tentu saja. Mimpiku menyelamatkanmu, tuanku. Apakah kau puas, tuanku? Apa yang terjadi setelah itu? Apakah kau bermimpi tentang? Luo Qiyun tahu betul bahwa anak itu akan dikorbankan. Jadi mengapa dia masih begitu bersemangat untuk mendoakan seorang anak? Dia hanya ingin mencelakaiku. Ingat, Marchioness dari Yongye akan memakai bunga merah di rambutnya. Rusak dia. Lalu jual dia ke rumah bordil. Jangan khawatir. Masalah ini ada di tangan kami. Aku akan berada di sini mengawasi. Setelah selesai, datanglah padaku untuk sisa hadiahnya. Kau akan puas. Ayo pergi. Pergi. Luo Weiyo. Aku menunggu untuk melihat seperti apa rupamu di bawah para bandit itu. Bibi, aku baru-baru ini menemukan jepit rambut bunga merah yang kupikir akan sangat cocok untukmu. Ini. Jika Tuan melihat kau seperti ini hari ini, dia pasti akan lebih mencintaimu. The film was Sebelumnya, di translated kediaman Luo, and kita seperti narrated saudara by perempuan. Media. Kau belum pernah sebaik ini padaku. Keadaan berbeda sekarang. Saudari, sekarang aku adalah Marchioness. Bagaimana keadaannya bisa sama seperti sebelumnya? Memang. Tangkap mereka cepat. Turun ke sini. Turun. Apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa sama seperti sebelumnya? Membiarkanmu mempermalukanku seperti ini? Tidak, tidak. Bukan aku. Bukan aku. Nyonya. Siapa yang berani menyentuh Marchioness Songyi? Tuan akan mencabik-cabikmu sampai hancur. Aku akan pergi mencari bantuan. Tunggu, Nyonya. Dia adalah Marchioness. Lihat jepit rambut merah itu. Itu bukan milikku. Dia tiba-tiba menancapkannya di rambutku, bukan aku. Saudara-saudara, ya. Mari kita cicipi. Marchioness ini. Akankah kita bermain? Seperti apa rasanya dia? Bagus. Bukan aku. Teh, bukan anggur. Untuk merayakan Nyonya, menyingkirkan Luo Weiyu, duri dalam daging kita. Selamat. Jika putraku menjadi Yongyehu, putrimu akan menjadi istri Markyongi. Kenapa kau kembali? Bukankah kau... Ibu, itu pertanyaan yang menarik. Aku sudah selesai berdoa, dan tentu saja kembali. Bukankah aku tadi? Di mana putriku? Jalan ke kuil, diatur oleh kalian berdua. Dia seharusnya berada di tempat yang kalian tahu betul. Rumah Yongyehu, kaulah, Nyonya rumah ini, menghadapi bahaya. Kau meninggalkan keponakanmu, dan lari kembali sendirian. Kakak ipar tidak, ikutlah dengan kami. Kami menghadapi bahaya di jalan. Bagaimana kau tahu? Kecuali bahaya itu diatur olehmu, kakak ipar. Kau memfitnahku. Seseorang, disiplin keluarga. Berani sekali. Kau menghilangkan menantu perempuanku. Nyawa ganti nyawa. Hajar dia sampai mati. Menantumu tidak hilang. Bawa dia masuk.
Putriku. Apa maksudmu? Dia keponakanmu. Kau menghancurkannya. Kakak ipar, hati-hati dengan apa yang kau katakan. Aku punya istri yang cantik. Mengapa ikut campur dalam urusan keluarga, kakak ipar? Kau memfitnahku. Aku akan melapor ke pihak The berwenang. film Bawa was dia masuk. translated and narrated by M Media. Putraku, Tuan ini telah kembali dari menumpas bandit. Aku bertemu beberapa bandit di siang bolong, menekan seorang wanita dan menganiayanya. Aku terkejut melihat itu adalah istri keponakanku. Dan kemudian aku melihat keponakanku tersayang berdiri di samping mengagumi pemandangan itu. Dia tampak sangat puas. Aku tidak mengerti. Permainan macam apa ini? Aku tidak berani menyela dengan gegabah. Ini urusan keluarga untuk kakak iparku. Jadi aku membawa mereka semua kembali. bajingan kau. Lepaskan putraku. Perempuan tua sialan, kau gila. Ibu dan anak berhati hitam. Kalian menghancurkan putriku. Aku akan melawanmu sampai mati. Bukankah putrimu yang dengan sukarela merendahkan dirinya sendiri? Aku akan melawan kalian semua sampai mati. Melawanmu sampai mati. Tuanku, perjalananmu berat. Kembalilah dan istirahatlah. Lepaskan. Kenapa kalian berdua lari? Tuanku, kau terluka. Jangan bicara. Bantu aku kembali dulu. Apa yang kau lakukan? Jangan bergerak. Aku takut membuatmu takut. Apa yang terjadi? Siapa yang melukaimu? Tuanku mendengar bahwa Nyonya dalam bahaya. Dia bergegas kembali, sambil menekan para bandit. Hal-hal pasti menjadi sedikit intens, secara tidak sengaja. Disergap oleh pemimpin bandit. Lalu, mengapa kau masih membicarakan ini? Cepat cari dokter. Rawat lukanya. Terlalu banyak mata dan telinga di kediaman ini. Jika berita tentang cederaku tersebar, pasti akan ada orang yang bergerak. Perlengkapan menjahit ada di sini. Tuanku, seperti sebelumnya, Anda menjahit luka Anda sendiri. Biarkan aku. Apakah sakit? Sangat cantik. Maksudku, teknik Nyonya luar biasa. Aku tidak merasakan sakit sama sekali. Sangat indah. Jarum dan benang melewati kulit. Bagaimana mungkin tidak sakit? Sebenarnya, tuanku, hari ini, kau tidak perlu terlalu mencemaskanku. Bahkan jika kau tidak bergegas kembali, aku akan punya cara untuk menangani mereka. Aku tentu saja percaya, mata Nyonya. Tapi aku menikahimu. Jadi aku harus melindungimu. Kau harus melindungi dirimu sendiri. Pedang dan tombak tak punya mata. Di medan perang, kau tidak boleh terganggu. Pelajaran Nyonya diterima dengan baik. Aku akan segera selesai membalutnya. Mengapa kau masih sangat panas? The film was Demam ini tak translated bisa terus and berlanjut. narrated by M Media.
Kenapa kau begitu dingin? Kau demam tinggi terus-menerus. Dan luka di tubuhmu tak boleh terkena air. Aku baru saja pergi ke salju dan berbaring sebentar untuk menurunkan suhu tubuhmu. Apakah Anda menertawakan saya, tuanku? Tidak. Kembali di kamp militer, aku sering mendengar orang berbicara tentang seorang istri dan anak-anak, tempat tidur yang hangat dan bantal yang empuk. Aku menyadari hari ini bahwa menikahi seorang istri adalah berkah. Saya lihat penyakit Tuan telah sembuh. Belum. Aku masih membutuhkan istriku untuk memelukku untuk waktu yang lama agar sembuh. Ada apa ini? Kenapa bunga The itu film was terselip di translated rambutmu? and narrated by M Media. Si bedebah Luo Weiyu tiba-tiba menyematkan bunga merah di rambutku dan mendorongku keluar dari kereta. Lalu aku diperkosa oleh para pria itu. Mertua, kau juga mendengarnya. Putrimu telah sangat menderita. Aku akan membuat Luo Weiyu membayar 100 kali lipat. Kali ini, aku ingin nyawanya. Apakah masih sakit? Tidak akan sakit lagi. Nyonya, kereta sudah siap. Apakah kau benar-benar akan kembali ke kediaman Lu? Terlalu berbahaya. Hari ini adalah peringatan kematian ibuku. Dia hanya melahirkanku. Aku harus kembali untuk memberikan penghormatan terakhir padanya. Aku akan ekstra hati-hati. Jangan khawatir. Kediaman Lu. Kuil leluhur kediaman Lu. Ibu, putrimu telah kembali untuk melihatmu. Putri baik-baik saja. Ibu juga seharusnya begitu. Mengapa ada begitu banyak kertas jos hari ini? Adalah tanggal kematianmu, Luo Weiyu. Minyak Tung, kau mencelakai putriku. Dia diperkosa beramai-ramai oleh 6 bandit. Jika aku tidak membalaskan dendamnya, aku tidak pantas menjadi seorang ibu. Kaulah yang ingin mencelakaiku. Pembalasannya ada pada putrimu. Jika kau benar-benar ingin membalaskan dendamnya, lebih baik kau bunuh dirimu sendiri untuk meminta maaf. Kau, jalan. Kau juga pantas mencuri posisi putriku sebagai istri Makiongi. Pergi ke neraka. Weiyu. Weiyu. Tuanku, Aku di sini, jangan takut. Tuanku, itu Nyonya Luo. Dia yang membakarnya. Saat kami tiba, dia sudah melarikan diri. Menangkapnya tidak penting saat ini. Aku akan membawamu menemui tabib istana dulu. Aku hanya tersedak oleh asap. Saat kau terluka dan kulitmu robek, kau tak pernah secemas ini. Bagaimana aku bisa sama denganmu? Aku punya banyak luka,
Tapi hanya luka luar, tapi melukaimu. Melukai hatiku. Apakah kau berhasil? Duan Yu tiba-tiba menerobos masuk. Wanita jalang itu diselamatkan olehnya. Sudah aku bilang, rencana sesederhana ini tidak bisa membunuhnya. Bagaimana dengan rencana cadangan yang kau sebutkan? Gunakan dengan cepat. The film was translated Jangan khawatir, and Ibu Mertua. narrated by Ini hanya MB. umpan. Acara utamanya belum datang. Selama kau bersedia membayar harganya, kali ini kita pasti akan menghabisi Yong Yihu dan istrinya. Tentu saja, aku setuju. Berapapun biayanya. Selama jika kau bersedia, itu saja yang penting. Ambil tanda pengenalku, pergi ke istana dan panggil tabib istana. Ya, Ini semua salahku. Aku datang terlambat. Tuanku, ini pasti terjadi. Sekarang, masalah ini telah meledak. Aku dan keluarga Luo telah memutuskan semua hubungan. Itu dapat dibenarkan. Mulai sekarang. Dimanapun kau dan aku berada, itulah rumah. Kau dan aku adalah kerabat terdekat satu sama lain. Nona, Tolong jaga nyonya baik-baik. Aku akan pergi ke kantor pemerintahan. ya. Nona, panggil wanita jahat itu. Luo Weiyu, kemarilah. Luo Weiyu, bantu aku ke sana. Luo Weiyu. Kau benar-benar membakar aula leluhur keluarga Luo dan membakar ibu mertuaku sampai mati. Dia adalah ibu tirimu. Terbakar sampai mati. Bagaimana mungkin? Ibu? Ibu? Luo Weiyu. Meskipun Nyonya Luo kebingungan sesaat, kau tidak bisa begitu saja membakarnya sampai mati. Bahkan jika kau adalah istri Markyongi, membunuh ibu tirimu adalah kejahatan yang dapat dihukum mati dengan 1000 luka. Aku tidak. Jelas Nyonya Luo yang mencoba membakarku hidup-hidup. Jangan berani-beraninya kau memutarbalikkan fakta. Kau akan membayar nyawa ibuku. Di mana pembakar dan pembunuh itu? Itu dia, Marchioness dari Yongye. Dia membakar ibu tirinya sampai mati. Para pelayan dan pembantu keluarga Luo, semuanya bisa bersaksi. Jangan sentuh aku. Aku tidak membunuh siapapun. Hati nurani yang bersih tidak takut dituduh. Aku akan ikut denganmu. Nyonya, jangan panik. Mereka tak akan berani menyentuhku. The Luo film Weiyu, was translated and kau pikir narrated tak ada by yang berani MB. menyentuhmu? Aku akan memastikan kau mati di penjara. Tidak. Luo Weiyu, kau membunuh ibuku. Aku akan memastikan kau mati dengan mengenaskan. Aku tidak membunuh ibumu. Diam. Berkat kau, seluruh rumah tangga menertawakanku memanggilku sundal. Tapi itu tak masalah. Setelah malam ini, kau akan menjadi yang terbesar, paling keji. Sundal paling menjijikan di seluruh ibu kota. Apa yang kau inginkan?
Kudengar. Kaulah penjaga paling menjijikan, paling mesum di sini. Perkosa dia sampai dia hancur. Perkosa dia sampai dia mati. Kau adalah tahanan wanita ke-100 yang pernah kumainkan. Saya sangat berpengalaman. Apakah hanya ini yang kau mainkan? Aku khawatir itu tak akan memuaskanku. Kau punya selera makan yang tinggi. Sepertinya Yong Yihao telah melatihmu dengan baik. Bawa aku ke ruang penyiksaan. Aku akan menunjukkan padamu seberapa banyak yang telah Tuhan ajarkan padaku. Baiklah, baiklah, cepatlah. Akan kupukul kau sampai mati, dasar sampah, karena menindas tahanan wanita. Seseorang. Ibu? Itu Sunda Luo Weiyu yang membunuhmu. Putrimu telah membalaskan dendammu. Sekarang Sunda Luo Weiyu itu seharusnya hampir dimainkan sampai mati. Besok, semua orang di ibu kota akan tahu bahwa dia sundal terbesar. Kenapa tiba-tiba Jati dingin? Ibu, di akhirat, kau harus memberkati putrimu untuk segera menjadi istri Marki. Berkatilah. Berkati aku, putriku. Ibu sakit sekali. Siapa? Ibu sangat menderita. Siapa yang bicara? Siapa? Ibu mati dengan tidak adil. Putriku, ada hantu. Siapa? Ibu sangat menderita. Golongan keluargamu, hantu. Bukan ibuku, bukan aku. Jangan cari aku. Jangan cari aku. Bukan urusanku. Bukan urusanku. Ini, kaulah. Kau menyuruhku berpakaian seperti Luo Weiyu untuk membeli minyak tang. Kau ingin membakar itu. Bajingan ini, bukan urusanku aku. Bagaimana aku tahu? Kau akan begitu ceroboh sendiri. Bukan aku. Ibu, jangan cari aku. Pergi cari si kecil keji itu. Pergi dan bunuh dia untukku. Kau ingin membunuh siapa? The film was translated and narrated by Orang-orang dari kantor NVIDIA. pemerintahan. Tuan, ada hantu. Ada hantu, Tuan. Meskipun dia hantu, dia tetap ibumu. Apa yang kau takutkan? Kau takut karena kau bersalah. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Orang yang membunuh ibumu adalah kau. Luo Weiyu, apa yang kau lakukan di sini?
Bukankah seharusnya kau membusuk di penjara, diperkosa sampai mati? Sepertinya bermain denganmu lebih menghibur. Luo Qiyun, kau membakar ibumu sendiri. Benar-benar keji. Dan kau harus membayar harganya. Penjahatnya telah mengaku. Kau yang putuskan apa yang harus dilakukan. Terima kasih, Tuak dan Nyonya. Sekarang kebenaran telah terungkap. Saya, seorang pejabat rendah hati, akan membawa pergi tahanan. Tangkap dia. Kenapa kau menangkapku? Kau harus menangkapnya. Tunggu. Aku telah dituduh secara salah. Itu semua. Luo Weiyu yang menyamar sebagai hantu untuk menakutiku, bukan aku. Kau mengakuinya sendiri. Bahwa kau berkolusi dengan Nyonya Luo. Menyamar sebagai aku untuk membeli minyak tung, membakarnya. Dan ketika kau gagal membunuhku, kau membunuh ibuku. Untuk menjebakku. Semua orang yang hadir adalah saksi. Kau masih ingin menyangkalnya? Bagaimana kau bisa begitu bodoh? Melakukan hal seperti itu? Tapi untuk menghindari kesalahan, Luo Weiyu meninggalkan ibu tirinya dalam api untuk dibakar hidup-hidup. Itu kejahatan yang lebih keji. Maman, apa yang Qiyun lakukan? Hanya di bawah paksaan ibunya. Luo Weiyu adalah pelaku sebenarnya. Ya. Itu dia. Itu semua Luo Weiyu. Dia membunuh ibuku. Aku ingin dia mati. Jadi menurutmu, ibuku mati dalam kebakaran? Apa ada keraguan? Tapi pemeriksaan koroner di mulut Nyonya Luo menunjukkan tidak ada tanda-tanda menghirup asap. Di lehernya ada luka fatal. Dia dicekik dulu, lalu dilempar ke dalam api. Luka di leher Nyonya Luo menunjukkan dia dicekik dengan paksa oleh seorang pria. Marchioness dari Yongye memang bukan pembunuhnya. Tidak. Ibuku dicekik. Seorang pria sangat membenciku hingga dia mencekik ibumu. Untuk menjebakku. Menurutmu siapa pria ini? Bawa tahanan kembali untuk diinterogasi. Siapa yang berani menyentuhku? Aku mengandung cucu tertua Yong Yehu. Selamat Tuan Muda, ini adalah kesempatan yang menggembirakan. Aku akan segera pergi dan menyiapkan beberapa obat untuk kehamilan. Dasar keji. Aku mengandung anakmu. Dan kau masih memukulku. Dasar keji. Sudah lama sekali sejak aku menyentuhmu. Anakmu ini jelas milik para bandit itu. Dasar keji. Kau menduakanku dan bahkan menghasilkan seorang anak. Apakah seluruh ibu kota harus menertawaiku? Lahirkan anak itu. Terdaftar atas namamu. Digunakan untuk memenuhi takdirmu. Bukankah ini yang terbaik dari kedua dunia? Kau. Siapa peduli siapa dia? Dasar keji. Aku akan menceraikanmu sekarang juga. Duen Jiase. Jika kau berani menyentuhku lagi, aku akan menjatuhkanmu bersamaku. Kau mencekik ibuku sampai mati. Kau membunuh ibuku, dan sekarang kau ingin meninggalkanku. Bahkan jika itu berarti bertarung sampai mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Mati bersama. Qiyun. Ini salahku, Qiyun. Karena aku sangat mencintaimu, itu sebabnya aku sangat marah. Kematian ibumu, aku tidak bermaksud. Aku bersumpah. Aku akan menebusnya. Setelah anak ini memenuhi tujuannya.
Setelah aku menjadi Yongyi Hall, kau akan menjadi istri Marquis Yongyi. Jika kau berani memperlakukanku dengan buruk, jangan salahkan aku. Jangan khawatir. Kau dan anak itu sangat penting bagiku. Bagaimana mungkin aku memperlakukanmu dengan buruk? Seseorang telah mati. Seseorang telah mati. Sungguh menyedihkan. Keluarga kaya ini begitu rumit. Kion, kau hamil. Bagaimana kau bisa melakukan hal sebodoh itu? Nak, dia meninggalkan surat darah. Ayo dan lihat. Istri Marquis Luo Weihyo membakar dan membunuh ibu mertuanya dan menjebakku. Keluhanku sulit diungkapkan. Hanya dengan mati aku bisa membuktikan kepolosanku. Kion, kau mati bersama anakmu. Matamu tak mau tertutup bahkan dalam kematian. Aku akan melawanmu sampai mati. Memaksa seorang keponakan ipar yang sedang hamil hingga mati. Kau tak punya hati. Kau tak punya hati. Kau tak punya hati. Kau pantas dipotong 1000 kali. Terlalu jahat. 1000 potongan. Orang macam apa ini? Kematian dengan 1000 potongan. Dekret kekaisaran telah tiba. The film Yang was mulia telah translated berkata, and kasus keluarga Luo narrated by adalah Emily. perselisihan rumah tangga. Jika Tuan menjunjung tinggi keadilan, dengan melenyapkan kerabatnya sendiri, dan membiarkan istrinya menanggung kesalahan, Yang Mulia akan mengizinkanmu mempertahankan gelarmu, dan menebus dosa-dosamu. Hubunganku dengan orang tuaku kurang baik. Aku sendirian di medan perang, bertempur selama bertahun-tahun. Hidup terasa cukup menjemukan. Selama aku bisa bersama istriku. Entah aku seorang tuan atau tahanan. Aku bersedia. Aku telah hidup 2 kehidupan. Dan aku benar-benar telah menemukan seseorang yang akan mendampingiku melalui hidup dan mati. Keduanya bersalah atas kejahatan keji, dan mereka tidak menunjukkan penyesalan. Kasim, jangan menunggu lebih lama lagi. Umumkan dekretnya. Duan Yu menerima dekret. Atas mandat surga, Kaisar menetapkan Tuan dan Marchioness dari Yongye tidak dapat diperbaiki dan telah membunuh seorang wanita bangsawan. Mereka harus segera dipenjara dan menunggu persidangan. Duan Yu dicopot gelarnya sebagai Yongyi Hall. Atas perintah Kaisar, Duan Jiese akan menggantikannya. Penjahat ini menerima keputusan. Panjang umur Kaisar. Panjang umur Kaisar. Tuanku, Anda telah menyerahkan gelar dan reputasi Anda untukku. Apakah Anda benar-benar tidak menyesal? Terlambat untuk menyesal. Tapi kau, apakah kau akan membenci tanpa kekuasaan atau wewenang sepertiku? Siapapun yang meremehkan yang lain adalah anjing. Jika kita berhasil keluar dari penjara ini hidup-hidup, aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu dan melahirkan banyak anak untukmu. Jika kau bilang begitu, aku akan keluar dari sini. Kau punya cara untuk keluar. Katakan padaku. Apa kau lupa? Di penjara ini, ada orang lain di sini. Ibu, akhirnya aku menjadi seorang bangsawan. Anakku yang baik, ibu tahu kau bisa melakukannya. Sabda emas Kaisar mengangkatku sebagai bangsawan. Kali ini, Duan Yu benar-benar tidak bisa membalikkan keadaan lagi. Sekarang kau telah membersihkan semua rintangan. Sekarang, hanya ancaman yang tersisa. Maksudmu? Asal-usulku yang sebenarnya harus diurus.
Kau sudah bertemu Yong Yi-ho. Kenapa kau tidak berlutut dan memberi hormat? Kau munafik. Jubah Tuan, dikenakan olehmu, sayang sekali. Jalang, masih menantang di ambang kematian. Tuan-tuan, keluarkan aku dari sini. Aku belum mengakui sepatah kata pun. Aku setia. Jangan khawatir, kami di sini untuk mengeluarkanmu. Bagus. Bagus. Tuan muda sulung sekarang adalah Tuan. Haruskah aku benar-benar meninggalkan ibu kota? Aku ingin tetap menjadi pengurus rumah tangga dan tinggal bersamamu. Kau tidak mau The pergi? film was translated and Kalau begitu, narrated pergilah ke by neraka. Media. Kau membunuhku. Kau tahu siapa aku? Aku tahu. Kau ayahku. Itulah sebabnya kau harus mati. Kau membunuh ayahmu sendiri. Tidakkah kau takut akan azab Tuhan? Kekejaman adalah kebaikan seorang pria untuk menjadi tuan, ayah istri. Aku bisa membunuh semuanya. Tangkap pembunuh ini. Siapa pembunuhnya? Kau tak punya tuan, anjing liar. Beraninya kau menggonggon pada tuanku ini. Saat seseorang paling bangga, seringkali adalah saat seseorang paling ceroboh. Duan Jiazi, kau telah kalah. Kau sudah mengaku. Membunuh Lu Qiun. Kaulah yang membunuh Nyonya Lu. Jadi bagaimana? Akulah Yong Yi-ho sekarang. Aku tidak takut apapun. Bahkan jika ini sampai ke kaisar. Kalian berdualah yang kabur dari penjara dan membunuh pengurus rumah. Bodoh kurang ajar. Kasim, bagaimana kau bisa sampai di sini? Kau pikir Yang Mulia akan tertipu olehmu? Dekret kekaisaran yang aku nyatakan padamu berasal dari Yang Mulia, dianugerahkan kepada Yong Yi-ho sebagai umpan untuk penyelidikan. Apa? Dekret kekaisaran itu palsu. Kalian benar-benar bersekongkol untuk menjebakku. Segala cara halal dalam perang. Kau pikir gelar Yong Yi-ho begitu mudah didapat? Kau menanggung beban 3. Kematian kerabat terdekatmu. Cukup untuk 3 hari pengirisan perlahan. Tidak. Tidak. Akulah Yong Yi-ho. Tidak ada yang bisa menangkapku. Kau seekor binatang. Kau binatang, menyerahlah sekarang. Duan Jiazi, kau, di kehidupan ini, dan di semua kehidupan mendatang, tidak akan pernah bisa menjadi Yong Yi-ho. Dia jadi gila setelah melakukan semua kekejaman itu. Terlalu lunak padanya. Bawa dia ke pihak berwenang. Ya. Kau tak sadarkan diri selama 3 hari 3 malam. Akhirnya kau bangun. Apakah Duan Jiazi sudah mati? Dia dihukum potong pinggang. Dan tubuhnya dipajang selama 3 hari. Jasadnya sekarang dipajang di Caisiko. Tidak ada yang mengklaim jenazahnya. Kebaikan dan kejahatan pada akhirnya akan mendapat balasannya. Perseteruan yang berlangsung selama 2 masa kehidupan akhirnya berakhir. Apa kau tidak punya apa-apa yang ingin kau katakan padaku? Tentu saja. Namun, ini kisah yang sangat panjang. Kau baru saja pulih. Dan kau sudah pergi. Kau sudah tahu kisahku. Aku mengarang kebohongan untuk menikahimu. Semua demi balas dendam. Tipuan yang dibuat-buat. Sandiwara ini tak pernah ada setetes pun ketulusan. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Seperti yang kau katakan, seharusnya aku sudah mati di tangan pengkhianat. Kau ingin semuanya kembali normal.
Apa kau film was memintaku untuk mati translated sekarang? and Apa yang kau narrated by bicarakan? M Media. Tinggallah untukku. Baiklah, Seorang Yong Yiho yang bermartabat. Benar-benar menggunakan kecantikan untuk menahan seseorang. apakah kecantikan itu terbukti efektif? Ini tidak cukup. Kalau begitu malam ini, tuan ini akan menggunakan seluruh dirinya untuk menjaga istriku. Kalau begitu, tuanku, Anda ingin menahan saya untuk seumur hidup. Seumur hidup tak cukup. Untuk kehidupan demi kehidupan, aku ingin kau menjadi istriku.